Ya, kembali lagi dengan saya Zam Channel Mutakin dengan channel Zam Channel Official. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan ya teman-teman tentang pembelajaran berbasis inovatif, teman-teman. Oke, langsung saja next video yang selanjutnya ya teman-teman. Baik, manajemen inovatif yaitu tema dengan pembelajaran berbasis kompetensi, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ya teman-teman. Nah, apa sih yang disebut tujuan pendidikan dan pelatihan? Itu adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Nah, kompetensi berbentuk kinerja untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan, tampaknya sebagai berikut ya teman-teman. Mulai dari kompetensi ditunjukkan kinerja minimal baik. Nah, kompetensi dicapai sebagai hasil pengukuran kapabilitas kemampuan dalam mencapai masalah aktual, teman-teman. Yang pertama, yang kedua juga ada kapabilitas kemampuan hasil penerapan, kompensasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, teman-teman. Yang ketiga itu ada kompetensi ditunjukkan dengan kerja minimal baik, teman-teman. Nah, di sini juga ada kurikulum berbasis kompetensi, teman-teman. Yang dimana kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk mencapai tamatan yang kompeten dan kecerdasan dalam membangun identitas budaya dan bangsa, teman-teman. Kompetensi yang dikembangkan yaitu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dan perubahan, dan pertenagaan, ketidakpenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan ya teman-teman. Selanjutnya juga ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, teman-teman, tetapi juga pada pencapaian pengajar juga, teman-teman. Nah, di sini ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik, teman-teman. Di sini ada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Ada kalanya pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan, teman-teman. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu menyelenggarakan diklat untuk membangun cita-citanya, itu peserta didik, teman-teman. Nah, pihak kedua ini adalah penyelenggara diklat, dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada pihak ketiga, di mana yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya perbandingan kemampuan dan kompetensi, teman-teman. Jadi antara kemampuan dan kompetensi itu berbeda ya teman-teman. Seperti contohnya ada di tabel sini, bahwa kemampuan dalam wawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, itu kompetensi dasar, teman-teman. Dan yang sebelah kanan juga ada kompetensi. Nah, antara perbedaannya di sini, teman-teman. Yang pertama contohnya kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Dalam kompetensinya adalah membuat proposal penelitian yang baik. Nah, yang kedua kemampuan cara menulis laporan penelitian. Nah, kompetensinya membuat laporan penelitian yang baik, teman-teman. Seperti begitu. Nah, di sini juga ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran ya teman-teman. Bahwa pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap. Yaitu pertama, kita menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan lokasi harus tepat waktu. Waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi internasional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan masukan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran.
berupaya memberi motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan pada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik ya teman-teman. Nah, yang kedua itu fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan bahan metode. Nah, yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber pembelajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber pembelajaran ideal tidak tersedia ya teman-teman. Nah, yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai implementasi kompetensi dalam tujuan pembelajaran ya teman-teman. Nah, alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan praktisnya penggunaannya. Dan yang terakhir itu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasan bereaksi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton video ini secara detail bersama ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap pantengin ya teman-teman, karena banyak video-video yang seru dan bermanfaat lainnya ya.